Akhirnya, setelah lama menunggu, skuad timnas Indonesia telah berkumpul kembali untuk menjalani TC jelang laga perdana melawan Arab Saudi. Meskipun para pemain aboard baru akan menyusul langsung ke Arab sekitar tanggal 1 September nanti, bebarengan dengan para rombongan yang OTW dari Jakarta. Nah, salah satu pemandangan yang cukup dinanti adalah gimana cara Yong Ki-hun melatih. Maklum, ini pertama kalinya ia bertemu dan berlatih bersama skuad Garuda. Dan sudah pasti, fokus utama Yong Ki-hun adalah perihal lini depan, yang akan ditempati oleh Ramadan Sananta, Dimas Derajat, serta Hoki Caraka sebagai nomor 9 yang tersedia saat ini. Tentu saja pasti dalam yang namanya pertemuan pertama ada kesan-kesan tersendiri bagi Yong Ki-hun. Terlebih setelah melihat langsung kemampuan para penyerang di timnas sekarang. Jelas Yong Ki-hun udah punya gambaran terkait metode apa yang cocok untuk meningkatkan kualitas para real striker yang ada saat ini. Timnas senior Indonesia sesuai yang telah dijadwalkan kalau mereka udah harus berkumpul dan menjalani TC sejak 30 Agustus 2024. Akan tetapi seperti diketahui bersama kalau TC kali ini hanya diikuti oleh pemain-pemain dari Liga 1. Sebab para pemain aboard diketahui akan langsung OTW ke Arab dan berkumpul di sana. Yang mana sesuai jadwal, mereka akan terbang pada 1 September nanti. Nah, meskipun pemain yang berkumpul sekarang masih terbatas, namun itu tidak membuat Coach Shin mengubah metode latihannya. Seperti biasa, pengecekan fisik dan kondisi adalah yang utama untuk kali ini. Dan sudah pasti sorotan tertuju pada Yong Ki-hun yang memang punya tugas besar untuk menggembleng para goal getter timnas sekarang ini. Ya, dalam list pemain resmi yang ada, setidaknya ada 3 nama real striker yang dipanggil Coach Shin. Yang mana mereka adalah Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka. Ingat ya, real striker. Kalau ada yang ngomongin Rafael Struijk ataupun Ragnar, mereka berdua tipenya winger. Jadi ya itu beda, walaupun tugasnya sama, yakni menyerang. Nah, dari semua itu tentu saja tugas berat kini tengah menanti Yong Ki-hun untuk menggembleng para striker tadi. Sebab bukan rahasia lagi, kalau salah satu titik lemah timnas sekarang ya soal finishing. Dan di latihan perdana ini, Yong Ki-hun tampak selalu memperhatikan para penyerang Indonesia, termasuk Ramadan Sananta. Bahkan keduanya sudah saling menunjukkan kedekatan satu sama lain, seperti contohnya saat menjalani pemanasan. Tanya itu, Yong Ki-hun beberapa kali juga memberikan arahan yang langsung diterjemahkan oleh JJ sebagai penerjemah timnas Indonesia. Yap, menakar dari semua yang terjadi, banyak yang berasumsi kalau Yong Ki-hun agak kaget melihat perbandingan kapasitas dengan statistik yang ada di data. Sebab kalau dilihat dari catatan statistik, apa yang ditorehkan 3 goal getter tadi terbilang lumayan bagi timnas senior Indonesia. Sananta misalnya, dari 10 pertandingan yang dilakoni, ia udah bikin 5 gol buat timnas senior. Akan tetapi, kalau dilihat lagi, ketika Sananta mencetak gol, level lawan yang dihadapi pun bisa dibilang beda. Di mana 4 dari 5 gol yang ia cetak terjadi ke gawang Brunei yang levelnya 2-3 kali di bawah Indonesia. Kemudian Dimas Derajat. Secara statistik, pemain Persib Bandung tersebut udah bikin 6 gol dari 13 pertandingan. Jika dilihat lebih rinci, catatan gol Dimas Derajat diciptakan 1 ke gawang Nepal, 2 ke gawang Kurakao, dan 3 ke gawang Brunei. Lalu ada Hoki Caraka. Penyerang 20 tahun tersebut tercatat udah bikin 2 gol dari 6 pertandingan. Yang mana 2 golnya semuanya diciptakan ke gawang Brunei. Maka dari itu nggak bisa dijadikan tolak ukur. Dan memang di round 3 nanti, Yong Ki-hun harus benar-benar menempa keras agar naluri gol dari goal getter tadi bisa keluar maksimal. Termasuk pasnya Rafa dan Wahaji.
juga sekalian ikut ditempa. Terutama Rafa nih, yang sampai detik ini belum bikin gol di level senior. Ingat ya, senior. 3 gol yang ia cetak ke gawang China Taipei dan Korea Selatan semuanya terjadi di level U23. Itu beda. Sementara itu, berdasarkan data dan fakta yang ada di atas lapangan selama ini, Coach Shin pun menjelaskan soal kelemahan para penyerang yang selama ini ada. Bahkan setelah ia mencoba memanggil pemain-pemain berbeda di Liga 1. Mulai dari Kusyedia Haryudo, Dedi Setiawan, Dendi Sulistiawan, Ilya Spasojevic, Ezra Walian, sampai di era Sananta, Dimas, dan Hoki. Semuanya nyaris sama saja. Mungkin secara konsep dan pemahaman taktik, Dimas dan Hoki ini adalah yang paling mending. Makanya mereka lebih sering dipasang. Tapi soal ketajaman, ya maaf-maaf aja masih kurang. Nah, menurut Coach Shin bahwa pemain dari Liga 1 sebetulnya memiliki kualitas yang tidak buruk, tapi mereka masih punya kelemahan yang harus diperbaiki. Yang mana kelemahan itu adalah para penyerang tadi tidak memiliki kekuatan dan skill yang mumpuni, serta insting mencetak gol yang kurang tajam ketika di depan gawang lawan. Dan itu tentu saja berkaitan dengan visi bermain, kecerdasan dalam mencari posisi dan ruang, serta reading the game yang bagus. Hal itu diperparah dengan banyaknya striker asing di Liga 1 yang pastinya membuat para pemain lokal makin sulit terangkat. Sialnya, beberapa dari mereka lebih memilih bacot sana bacot sini daripada membuktikan dalam persaingan sehat di atas lapangan. Maka dari itu, jika sekarang penyerang timnas Indonesia yang dari Liga 1 hanya Sananta, Dimas, dan Hoki, ya karena merekalah yang saat ini paling sering mendapatkan kesempatan. Sebenarnya masih ada nama Malik Rizaldi, tapi yang bersangkutan malah cedera cukup parah di pramusim sehingga terpaksa Coach Shin nggak memanggilnya. Di sisi lain, meskipun skuad telah diumumkan dan para penyerang bakal mendapatkan genjotan khusus dari Yong Ki-hun, Coach Shin beserta PSSI tetap masih membutuhkan penyerang baru lagi. Karena bagaimanapun, perjalanan di round 3 ini sangat panjang. Dan sudah pasti 2 nama yang selama ini udah sering dikabarkan yakni Ole Rummenigge serta Mauro Zylstra adalah yang paling diutamakan. Nah, jika semisal mereka berdua masuk, kemungkinan juga akan ada 2 nama yang tersisih kalau masih nggak ada perkembangan karena emang begitulah persaingan. Namun sebelum mengarah ke sana, yang terpenting adalah fokus di 2 pertandingan awal melawan Arab dan Australia dengan skuad yang ada sekarang. Pasti Coach Shin udah mempertimbangkan baik-baik dan akan melakukan yang terbaik pula untuk meraih hasil maksimal. Toh ia juga tahu kok kapasitas pemainnya gimana, jadi perihal taktik Coach Shin pasti udah menyesuaikan. Dan buat para pecinta timnas sekalian, apapun nanti keputusan Coach Shin soal siapa yang main serta hasilnya gimana, tolong jangan ada kata-kata hujatan berbau personal kayak orang nggak pernah sekolah aja. Dijaga kata-katanya, dijaga tingkah lakunya. Buktikan kalau kita bukan SDM IQ 78. Walaupun ya pasti susah sih kendati kami ngomong gini. Tapi sekali lagi, jangan bebani timnas dengan harapan terlalu tinggi. Sombong-sombong dikit dengan nada bercanda, it's okay lah. Namun yang pasti, segala hal ada batas wajarnya. Jadi sama-sama kita dukung timnas dengan cara yang bijak dan etis. Oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.